Ibu Dewi Setianingsi, yang terhormat Ibu Hania, yang terhormat Bapak Nafli Harjo, serta kawan-kawan OSIS yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara webinar dengan tema public speaking. Oke, sebelum itu saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Ahmad Azari, anggota OSIS SMA Negeri 15 Jakarta. Saya di sini menjadi moderator di acara webinar ini. Jadi saya harap nanti di acara ini untuk kawan-kawan OSIS kalian bisa aktif. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Karena ini materi public speaking ini untuk OSIS itu sangat bermanfaat. Jadi tanpa panjang lebar lagi, mungkin ke acara selanjutnya itu sambutan oleh Ibu Dewi, perwakilan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat nak. Yang terhormat Bapak narasumber kita, Pak Nafli. Semoga sehat ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Yang terhormat Ibu Hania. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan karunia-Nya yang Maha Pemberi nikmat, kita dapat berkumpul walaupun dengan secara virtual, dapat melaksanakan kegiatan seminar bulan bahasa dengan tema yang sangat menarik, dan ini sangat dibutuhkan oleh kalian MPK dan OSIS. Besar harapan Ibu, pada saat kegiatan ini kalian dapat menyimak, dapat berinteraktif dengan baik antara narasumber dengan audiensnya. Kenapa public speaking yang dipilih oleh narasumber dan kami? Karena ini komunikasi itu sangat penting, nak. Kita bisa membuat seminar ini karena komunikasi yang baik. Komunikasi yang tidak baik, tentu seminar ini tidak akan pernah terjadi. Ya, jadi pesan saya, di kegiatan ini simak dengan baik, ambil manfaatnya, ambil ilmunya, dan terapkan di dalam sistem organisasi kalian. Akhirnya Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Dewi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber, yaitu Bapak Nafla Harjo. Sebelum pemaparan materi, izinkanlah saya untuk membacakan profil beliau. Beliau bernama Bapak Nafli Harjo, tinggal di Jalan Warakas 8, nomor 10 RT 11, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beliau lulusan S1 Science of State and Administration University of Ibnu Khaldun 2012, dan beliau juga alumni SMA di Jakarta jurusan IPA. Ini beliau pernah bekerja di LP3I Politeknik Jakarta, terus di EduLab di Budi Utomo High School, di EduLabin Company. Banyak sekali ini beliau bekerja di Universitas LP3I. Baik, Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu guru yang kami cintai dan siswa-siswa dari SMA 15 ya, yang terhormat Bu Dewi, Bu Ania, Pak Tarikan, dan host kita nih. Host kita sangat luar biasa pada pagi hari ini, walaupun membaca profil tadi acak-acak, singkat-singkat kelihatan. Sering banyaknya ya Mas Tarikan ya, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, untuk memberanikan berbicara itu lebih penting. Lupakan kesalahan, yang penting keberanian dulu. Kemudian, selamat semuanya. Boleh dibuka suaranya, ikuti saya semuanya. Kalau saya katakan selamat pagi, Anda katakan selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya.
Selamat pagi. Pagi. Sekali lagi, yang keras. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Oke. Jadi sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ini, ya. Jadi kalau saya mengatakan, saya hitung sampai 5, hitungannya dalam bahasa Inggris, mungkin kalian tahu ya bahasa Inggris ya. Kalau saya katakan 1, 2, 3, 4, angka 5, Anda sebutkan zoom. Boom ya, boom ya. 1, 2, 3, 4, boom. Oke. Kemudian 6, 7, 8, 9, boom. Ya. 11, 12, 13, 14, boom. Oke. Jadi yang boom itu angka 10, angka 5, 10, 15 dan 20. Oke guys? Do you understand? Yes. Aduh, mana semangatnya itu? Waduh, yes. Bagaimana kita bisa berspeaking kalau loyo pagi ini ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Aduh, boomnya loyo banget. Lagi, semangat lagi. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9. Boom. 11, 12, 13, 14. 16, 17, 18, 19. Boom. Boom. Oke. Sekali lagi, lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4. Boom. 6, 7, 8, 9. Boom. 11, 12, 13, 14. Boom. Oke. 16, 17, 18, 19. Boom. Oke. Berikan aplaus untuk kita semua. Oke. Maka itu kita bagusnya tatap muka ini. Kalau tatap muka banyak kegiatan, banyak ice breaking, tapi dengan kondisi keadaan begini ya, kita harus virtual. Oke. Jadi sebelum kita mulai materi, tolong Mas Ari, videonya di setel dong. Mas Ari, silakan disimak ya. Sudah ada belum, Pak? Ya, sudah. Sudah.
terima kasih Mas Azari. Untuk rekan-rekan sekalian, siswa-siswa sekalian, Ibu Guru, boleh tidak ada satupun suaranya di close, di mute semua, karena kita berhubungan dengan komunikasi. Jadi tidak ada ya, satupun yang di mute ya, jadi buka semua. Oke? Oke, baiklah. Kenalkan, tadi sudah disebutkan oleh Mas Azari, nama lengkap Nafli Harjo, biasa panggilannya dengan Mr. Fly biasanya. Jadi semua mahasiswa, siswa panggilan juga Mr. Fly. Kenapa Mr. Fly? Diambil nama belakang Nafli, N-A-F-L-Y, jadi Mr. Fly. Nah, manggilnya gitu ya. Jadi agak keren. Ya, alhamdulillah profesi sebagai dosen, asesor, kemudian marketing juga, kemudian guru juga, nge-host juga. Jadi kalau lihat video-video kegiatan, cari di Facebook Mr. Fly, ada Nafli, Mr. Fly Nafli. Buka aja tuh kegiatan nge-host segala macam, seminar segala macam, tinggal lihat aja. Oke? Oke, terima kasih. Nah, tadi Anda sudah melihat videonya. Jadi kita kali ini seminarnya saling berinteraktif. Ya. Boleh salah satu siswa host dulu deh kayaknya nih. Setelah Anda melihat video tersebut, apa yang Anda ungkapkan? Oke, Pak Azari, silakan. Pak Azari, Mas Azari. Oke. Ya, Pak. Kesimpulan apa yang Anda bisa temukan setelah Anda melihat video tersebut? Kalau menurut saya, impian walaupun dengan kekurangan, tapi tetap bisa menggapai impiannya, Pak. Oke. Karena dengan semangat dia bisa menggapai impian dia walaupun dengan kekurangannya. Oke, thank you Mas Azari. Oke, coba satu lagi Sabina Fadia. Oke, gimana nih? Sini aja kelihatannya nih ya. Oke, gimana yuk? Kesimpulan Menurut apa? saya sih Kak, Ya, kita nggak bisa mandang orang sebelah mata kan. ya. Jadi kekurangan seseorang itu bisa jadi kelebihan dia. Terus? Gak ada yang impossible sih Pak kalau misalnya kita mau usaha. Iya, oke. Nah, kedua-duanya benar. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya, orang yang punya kekurangan aja masih bisa berbuat sesuatu yang terbaik. Bisa sukses, bisa melakukan hal-hal yang the best, yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Ya kan? Nah, maka itu mau tidak ada tawaran lagi karena kita perfect, sempurna, mau nggak mau kita harus sukses. Bagaimana sukses itu bisa kita raih? Pertama adalah trust. Trust itu yakin. Yakinkan diri Anda. Oke, bekali diri Anda dengan keyakinan. Kalau Anda sudah punya keyakinan, Anda lakukan sesuatu, pasti bisa. Itu pertama, trust. Yang kedua adalah bekali diri Anda dengan skill. Jadi, udah yakin, udah trust, kemudian bekali diri Anda dengan skill. Jadi, tidak hanya bermodalan keyakinan, tapi Anda harus punya bekal, yaitu keterampilan, skill. Yang ketiga adalah knowledge. Bekali diri Anda dengan knowledge. What is knowledge? Apa tuh knowledge? Rekan-rekan sekalian? Pengetahuan. Bekali diri Anda dengan pengetahuan. Setelah ada pengetahuan, perbaiki diri Anda dengan attitude. Ya, sikap perilaku. Anda sudah yakin, Anda punya kemampuan, Anda punya pengetahuan, knowledge, tapi attitude Anda tidak baik, itu sia-sia, mubazir. Oke, karena attitude adalah paling utama. Skill kita bisa asah, knowledge kita bisa baca, tapi attitude itu susah kita raih. Dan mau nggak mau berubah dari diri kita sendiri. Itu knowledge. Attitude. Kemudian yang terakhir adalah bekali diri Anda adalah opportunities. Kesempatan. Jadi kalau Anda ingin sukses,
kalau ada kesempatan yang baik, ambil. Itu adalah sebagai pengetahuan Anda, ambil. Misalnya Anda nanti di suatu saat nanti ditawarkan di kerjaan untuk ditempatkan posisi sebagai manajer, ambil. Ambil. Oh, saya belum punya pengalaman. Anda katakan seperti itu. Pengalaman bisa Anda dapatkan setelah proses itu berjalan. Jadi kalau ada kesempatan baik, ambil. Jangan kesempatan yang buruk. Don't negative opportunities. Jadi Anda harus mengambil, you have to take good opportunities. Nah, jadi ada beberapa kuncinya kalau Anda ingin sukses adalah pertama tadi apa? Trust. Yakinkan diri Anda. Yang kedua tadi apa? Bekali diri Anda dengan skill. Yang ketiga, bekali diri Anda dengan knowledge. Yang keempat, attitude. Yang kelima, opportunities. Ya, kesempatan. Jadi ada 5 kuncinya. If you want to be success in your life, 5 keys, 5 kuncinya. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat videonya, kalau dia mempunyai keterbatasan, tapi dia bisa melakukan hal yang terbaik. Nah, kalau bagi kita yang sempurna, mau tidak mau, tidak ada tawaran lagi, kita harus sukses dalam hidup kita. Mau tidak mau, kita harus sukses dalam hidup kita. Kalau kita sukses dalam hidup kita, nanti ke depannya kita akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Jatuh itu biasa, tapi bangkit itu sangat luar biasa. Ketika Anda menjalankan proses untuk menuju keberhasilan, pasti Anda akan melewati masalah demi masalah, Anda pasti akan melewati kerikil demi kerikil. Ketika Anda melewati masalah, ketika itu Anda jatuh, Anda harus bangkit. Anda jatuh, Anda bangkit. Yang tadi Mr. Fly katakan, jatuh itu biasa, tapi bangkit itu sangat luar biasa. Itu ciri orang untuk biar sukses dalam kehidupannya. Ya, jadi itu aja motivasi dari Mr. Fly. Mudah-mudahan Anda semua yang ada di SMA 15 sukses semuanya untuk masa depannya. Will be success for our life. Ya, oke. Thank you. Ya, silakan Mas Azhari, share selanjutnya materinya. Ya, Pak. Yes, oke. Jadi sebelum kita share materinya, Mr. Fly mau tanya nih, apakah Anda punya masalah ketika Anda berkomunikasi? Apa aja masalahnya? Silakan. Apa aja? Bayu, mana Bayu? Boleh kita berinteraktif nih. Bayu, masalah apa yang Anda rasakan ketika Anda komunikasi? Mungkin agak sedikit malu, Pak. Kurang malu pede. Ya, malu. Ayo, kemudian Hania? Saya. Saya. Oke, tadi Mas Bayu malu. Terus apa lagi masalah ketika Anda komunikasi di depan halayak? Gitu. Apa aja sih masalahnya? Ya, Miss Hania? Dia senyum aja kelihatannya nih. Ya. Kalau saya? Iya nih. Kalau saya berinteraksi dengan kalau berkomunikasi dengan orang, kadang-kadang yang menjadi kendala adalah sering yang saya lakukan, misalnya saya memberikan pengarahan di depan siswa, atau berbicara secara formal, rapat-rapat dengan guru atau karyawan misalnya. Salah satunya adalah tata bahasa yang kadang-kala menjadi kelemahan saya. Jadi, jadi ini ibu guru kita ya, ibu guru kita maaf. Kadang-kala karena kecepatan, kemudian ada kadang-kala juga ada rasa nervous sedikit, sehingga tata bahasanya kadang-kala menjadi ngawur. Ya, karena nervousnya itu dengan teman sejawat ya. Kalau depan umum, tapi kalau dengan anak murid, dengan siswa sih malah kadang-kala bahasa ngawur juga malah jadi enak.
Enak ya. Makin ngawur makin enak. Makin Karena ngawur. kalau formal banget kita ngomong dengan siswa juga, siswa kadang-kala ngantuk. Ngantuk ya. Oke. Thank you Bu. Saya kira Iya. siswanya nih, Bu Ania. Salam kenal ya Bu Ania ya. Ya, Oke. Kemudian yang lainnya apalagi masalahnya nih? Tadi ada nervous, ada kosakatanya terbatas ketika komunikasi dengan orang yang banyak. Terus apa lagi nih masalahnya? Boleh yang lain dibuka aja suaranya. Kita berinteraktif. Nggak ada yang lain nih? tunjuk aja Pak dia mah. Nggak ada, namanya sini di mana orangnya? Oke. Adel, Pak. Adel, gimana Adel? Apa yang Anda masalah apa yang Anda temukan ketika Anda komunikasi ini? Cadel, Pak, ngomongnya terbelit-belit. Cadel, berbelit-belit. Ya. Cadel, berbelit-belit. Namanya Adel ya? Cadel. Adel ya, oke. Terus apa lagi? Tangguh, Pak. Hah? Tangguh, terus nggak bisa natap mata gitu. Nggak bisa tatap muka, tatap mata, jangan tatap mata lah. Ya, tatap mata audiens. Ya audiens, jangan tatap mata satu orang ya, nanti jatuh cinta nanti lama-lama. Fall in love kan? Terus apa lagi? Tidak percaya diri ya, Pak. Tidak percaya Salah diri. ngomong. Salah ngomong. Berbelit-belit. Terbelit-belit. Oke. Nanti kita diskusikan itu semua masalah. Nah, itulah maka itu kenapa saya akan berikan materi seperti ini karena sangat berguna. Oke, silakan Mas Azari. Nah, jadi public speaking ya. Oke. Jadi Confucius itu mengatakan lebih dari 24 abad yang lalu, apa yang saya dengar, saya lupa. Jadi ketika dia mendengar sesuatu, saya lupa. Nah, jadi di situ ada kelemahan dalam hal komunikasi biasanya ya. Apa yang saya lihat, saya ingat. Ketika dia melihat, dia ingat. Apa yang saya kerjakan, saya pahami. Berarti kalimat yang pertama, kalau kita ambil kesimpulan, apa yang saya dengar, saya lupa. Berarti komunikasinya yang nggak jalan. Dia lihat, dia ingat. Dia kerjakan, paham. Tapi ketika yang pertama, dengar, tapi dia lupa. Berarti komunikasinya tidak berjalan. Oke, next. Sekarang Mas. Oke, let's discuss. Mari kita diskusikan. Kenapa manusia butuh komunikasi? Nah, ini permasalahan-permasalahan nanti nih ya. Tentu saja manusia itu butuh komunikasi nanti ya. Kemudian kedua adalah bagaimana the concept dasar communication. Jadi the base of the communication itu seperti apa? Kemudian apa itu public speaking? What is the public speaking? Itu bahasa Jawanya begitu tuh. Ya. Kemudian seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Apakah ketika kita berbicara harus punya bakat? Nanti kita akan temukan solusinya. Apa saja hambatan dalam berbicara? Tadi baru kita sampaikan nanti. Hambatan-hambatan. Ada yang nervous, ada yang kosakatanya terbatas, ada yang kata cadel segala macam lah tadi ya. Itu masalah demi masalah tadi ya. Kemudian yang keenam, bagaimana menjadi pembicara yang baik. Nah, nanti kita diskusikan. Oke, next, Mas Azari. Jadi di sini definisi. Herr Laswell, cara menjelaskan komunikasi dan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Dengan who says, what in which channel to whom, with what effect. Jadi 5W. Jadi dalam komunikasi itu ada 5W. Bisa who, ada where, ada when, ada what, kemudian ada 5 ya. Tapi yang sering kita gunakan dalam komunikasi itu biasanya ada 3 komunikasi itu, yaitu what, why, how. Nanti kita diskusikan itu ya. Nah, jadi proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Jadi yang memberikan pesan disebut komunikator, yang menerima pesan komunikan melalui media menimbulkan efek tertentu. Jadi informasi yang
yang disampaikan melalui media itu akan berdampak efek yang baik, ada juga efek yang buruk. Oke, tergantung media komunikasinya nanti. Oke, next. Nah, kemudian model perceptual communication. Oke, model perceptual communication di situ. Jadi ada komponen dalam komunikasi. Jadi ada 5 komponen dalam komunikasi. Maksudnya seperti itu. Pertama adalah pengirim pesan. Jadi ada 5 komponen dalam komunikasi. Pertama, pengirim pesan disebut dengan bahasa Inggrisnya apa kalau pengirim pesan bahasa Inggrisnya? Saya tahu semua nih, gampang nih. Pengirim pesan bahasa Inggrisnya apa? Send kirim. Orangnya disebut sender. Jadi ya sender ya. Oke, jadi 5 komponen dalam komunikasi. Pertama adalah pengirim pesan atau bahasa sananya sender. The second one, yang kedua adalah pesan yang dikirimkan. Jadi pesan yang dikirimkan itu disebut dengan message. Yang ketiga, bagaimana pesan tersebut dikirimkan. Bagaimana pesan tersebut dikirimkan. Bisa melalui delivery, channel, atau media. Ya kan, jadi mengirimkan sesuatu, mengirim pesan itu bisa melalui media, melalui channel, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat, ada juga 5 komponen itu penerima pesan. Penerima pesan bahasa Inggrisnya apa ini? Tahulah, SMA 15 luar biasa nih. Receive, menerima. Receive, pesan. Kalau orangnya? Receiver ya. Oke. Kemudian yang kelima ada umpan balik. Jadi ada umpan balik. Ya, jadi ada umpan balik nih. Jadi ada 5 komponen dalam komunikasi. Tadi apa yang pertama adalah pengirim pesan, sender. Yang kedua? Receiver. Iya, pesan yang dikirimkan, message. Ketiga? Receiver. Iya, oke, receiver bisa. Kemudian bagaimana pesan tersebut dikirimkan? Delivery. Ya, delivery, channel atau media. Kemudian yang terakhir feedback. Feedback itu adalah umpan balik. Feedback itu umpan balik. Ya, oke. Next, Mas Ari, silakan. Selanjutnya. Oke, jadi semua siap untuk bicara. Oke, semua teriak sama-sama kita. Teriak, saya bisa bicara. Ya, saya hitungan 1 sampai 5 nih. Mudah-mudahan kalau yang ikut lancar komunikasinya, bisa komunikasinya di atas panggung. Ya, oke, dimanapun lancar. Oke, sama-sama ya, kita teriak, saya bisa bicara. Oke, 1, 2, 3. Saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Tangan sambil begini 5 kali. Saya bisa berbicara. Saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Saya bisa bicara. 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 Ini sayangnya kita virtual nih. Kalau tatap muka ketahuan nih. Yang semangat nggak semangat ketahuan. Kalau di sini ketahuan apa? Yang nggak semangat itu suaranya di sini. Kalau virtual itu ketahuan banget. Ada yang bilang saya siap bicara, saya bisa bicara. Tapi kalau Bu Ania luar biasa tadi. Saya siap bicara, saya bisa bicara, saya bisa bicara. Suami nyaut, bicara apaan? Gitu ya. Enggak, saya lagi ngobrol dengan Mr. Fly gitu ya. Bu Ania ya. Iya. Ini juga luar biasa. Kalau Mas Azari senyum aja nih. Dia bicara apa enggak? Saya bisa senyum. Saya bisa senyum. Kalau
nggak bisa senyum, kapan bicaranya Bu Ania? Nggak bisa bicara nanti. Malah kesannya negatif nanti ya. Oke. Next, selanjutnya Mas Azari. Lanjut. Nah, jadi banyak senyum begitu Mas Azari itu kan telat tuh, slide kan. Iya. Koneksi Pak, koneksi. Koneksi ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi kenapa manusia butuh komunikasi? Jelas komunikasi itu butuh. Yang pertama adalah komunikasi untuk menyampaikan keinginan dan mencapai tujuan. Kalau kita punya keinginan, kita mempunyai tujuan, harus kita komunikasikan. Kalau diem aja, bisa nggak tujuan dan keinginan kita tercapai? Enggak. Kalau dalam bahasa marketingnya, jadilah Anda marketing by yourself. Itu yang saya lakukan. Itu yang bisa saya lakukan. Kalau saya jadi posisi jadi host, ya dari panggung ke panggung jadi host, itu pada awalnya gratis, nggak bayar. Gitu kan? Kenapa? Saya berusaha untuk mempromosikan diri. Bagaimana orang tahu kemampuan mereka, kemampuan saya. Gitu. Jadi kalau Anda punya kemampuan, Anda ada seseorang yang minta tolong kepada Anda. Misal Mas Azari tolong dong, Mas Azari penampilan oke nih. Ya kacamatanya bulat, gitu ya, rambutnya begini, kayaknya cocok deh bawain acara di atas panggung, gitu. Oh, baru disuruh seperti itu awal Mas Azari udah minta bayaran. Berapa bayarnya? Jangan begitu. Kalau kita ingin menjadi marketing by yourself, marketing untuk diri kita sendiri, jangan pikirkan bayaran. Dikasih, alhamdulillah. Nggak dikasih, ya udah nggak apa-apa. Tujuannya apa? Jadikan Anda marketing by yourself. Jadi, Anda tampil, orang itu jadi tahu kemampuan Anda. Yang tidak tahu jadi tahu. Jadi kalau orang itu sudah tahu kemampuan Anda, naik ke depan, Anda ditelepon. Mas Azari luar biasa penampilan Mas Azari kemarin itu bawain acara luar biasa. Ini saya ada acara lagi nih. Acara nikahan sepupu saya jadi host ya. Baru minta bayaran itu Mas Azari. Ya, jelas ya? Jelas, Pak. Jadi kalau kita punya kemampuan, jangan minta bayaran dulu. Biar orang tahu kemampuan kita. Kalau orang udah tahu kemampuan kita, bagus kemampuan kita, orang tersebut akan telepon kita. Akan telepon. Ya. Jadi, komunikasi untuk menyampaikan keinginan, itu tepat sekali. Kalau misalnya, Bayu misalnya. Bayu mau nikah, punya pacar. Udah punya pacar, Bayu? Udah tuh kayaknya Pak. Pak. Udah ya. Banyak Pak. Udah nggak apa-apa. Mau nikah, punya pacar, tapi tidak dikomunikasikan sama orang tuanya. Jadi nggak itu nikah itu. Enggak kan? Orang tua mana tahu. Ya, jadi segala sesuatu itu harus dikomunikasikan. Sehingga keinginan dan tujuan akan tercapai. Ya. Jadi kalau Anda ada keinginan, dibicarakan. Jangan dipendam dalam hati. Ya, itu harus kita ubah. Ya, kalau ada sesuatu keinginan, ungkapkan langsung. Ya, itulah komunikasi. Kemudian kedua adalah komunikasi adalah jalan menyelesaikan masalah. Walaupun masalah bisa disebabkan salah komunikasi. Jadi, komunikasi itu bisa menyelesaikan masalah. Anda punya masalah, Bu Hania, Bu Dewi punya masalah dengan saya, dengan Mr. Fly, itu tapi tidak dikomunikasikan, selesai nggak masalahnya? Nggak akan selesai. Ya, saya punya utang sama Bu Dewi, Bu Ania 1 juta, tapi saya nggak bayar. Tapi Bu Ania sama Bu Dewi diem aja. Selesai nggak masalahnya? Bu Dewinya gondok. Kok Mr. Fly nggak bayar utangnya sih? Bu Dewinya gondok. Kok nggak bayar sih utangnya? Selesai nggak tuh masalahnya? Enggak ya. Jadi biar selesai mau diapain? Seharusnya diapakan?
Dikomunikasikan. Komunikasikan. Iya, harus dikomunikasikan. Ya. Nah, tapi ada juga komunikasi yang bisa menyebabkan masalah. Itu kalau komunikasinya tidak jelas. Jadi unclear. Jadi misunderstanding, salah pengertian. Ya, hati-hati. Jadi ada komunikasi yang bisa menyelesaikan masalah, ada komunikasi yang bisa menyebabkan masalah. Hati-hati dalam hal komunikasi ya. Oke, next selanjutnya. Lanjut aja ini. Ya, udah ini aja. Oke. Siapa sih berani bicara hal seperti ini di depan panggung? Di panggung atau di muka umum? Nah, jadi kalau berbicara di depan umum, apakah Anda berani bicara seperti ini? Oke, nanti kita coba simulasinya ya. Oke, next. Lanjut, Mas Adari. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Jadi konsep dasar komunikasi itu pasti ada ide atau pesan yang akan disampaikan ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita bahas satu. Bagaimana konsep dasar komunikasi? Bentuk komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Ya. Jadi komunikasi itu ada verbal, non-verbal. Apa itu verbal? Nanti kita bahas verbal itu. Jadi kalau verbal itu adalah rangkaian kata atau isi dari materi yang akan kita bawakan. Itu verbal. Jadi konsep dasar komunikasi itu ada satu, bentuk komunikasi ada dua, verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu yang tadi saya katakan rangkaian kata atau isi dari materi yang akan kita bawakan. Ya. Kemudian ada non-verbal, berarti selain daripada itu, non-verbal itu nanti berhubungan dengan kata-katanya, kemudian audionya dan sebagainya ya. Kemudian kedua ada relasi dan komunikasi. Relasi dan komunikasi ada dua, komunikasi personal dan komunikasi publik. Jadi kalau komunikasi personal, kita secara pribadi kita komunikasi, kalau publik dengan banyak orang, itu publik. Kemudian yang ketiga, media komunikasinya apa? Ada suara, tulisan, gambar, video. Biasanya kalau orang Indonesia itu lebih enak kalau komunikasi melalui audio ya, audio visual ya, video terutama itu lebih jelas kalau orang kita biasanya ya. Next. Apa itu public speaking? Satu, kegiatan penyampaian pesan berupa ide gagasan secara oral atau lisan. Jadi public speaking itu penyampaian pesan atau ide gagasan secara oral dan lisan. Jadi bisa disampaikan melalui oral dan lisan. Oral itu berarti praktek ya. Kemudian secara lisan, tertulis. Kemudian bentuk komunikasi di mana seorang pembicara, bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar dan pembicaraan yang relatif kontinu. Oke, next. Nanti akan ada masalah-masalah yang kita bahas nanti. Tujuan komunikasi yang tadi disampaikan, tujuan public speaking pertama adalah menyampaikan informasi kepada audiens. Jadi kalau kita punya informasi, kita sampaikan kepada audiens, tapi penyampaiannya dengan jelas, tegas. Tegas di sini adalah jelas. Jadi sehingga audiens itu bisa mencerna apa yang disampaikan oleh pembicara. Jangan nanti salah setelah kita sampaikan informasi kepada audiens, tapi audiens tidak mengerti apa yang disampaikan oleh pembicara. Itu jangan sampai itu terjadi ya. Jadi di sini diluruskan tujuan public speaking, menyampaikan informasi kepada audiens.
Kedua, menghibur audiens. Jadi komunikasi public speaking itu juga bisa menghibur audiens. Apa itu menghibur audiens? Kita bisa memberikan lelucon-lelucon dan sebagainya. Itu bisa menghibur audiens. Kemudian mempengaruhi audiens, juga bisa mempengaruhi audiens. Contoh, secara marketing. Marketing itu bisa, bagaimana marketing bisa audiensnya atau pembelinya itu bisa terpengaruh sehingga bisa membeli, berminat untuk membeli dagangannya si marketing. Nah, di situ yang bermain adalah komunikasi. Ya, kalau komunikasi tidak baik, maka calon pembeli ini tidak akan tertarik dengan apa yang disampaikan oleh si marketing tersebut. Oke, jadi peranan public speaking itu atau komunikasi itu sangat luar biasa. Ya, next. Oke, manfaat public speaking pertama adalah mengurangi ketidaktahuan. Jadi kalau kita tidak tahu, karena kita jarang komunikasi, berarti kita nggak tahu sama sekali. Kita nggak pernah membaca, kita nggak pernah melihat, kita tidak pernah mendengar, kita tidak pernah berkomunikasi, kita tidak tahu tentang teknologi, karena kita tidak komunikasi. Jadi, dengan adanya public speaking, itu bisa mengurangi ketidakketahuan kita. Contohnya dalam hal high technology. Ya. Kedua adalah mengurangi tekanan. Nah, maksudnya apa sih kalau mengurangi tekanan? Misalnya Bu Haniah misalnya contohnya. Ya Bu ya, contoh Bu ya. Bu Haniah ditugaskan kepala sekolah untuk membuat RPP misalnya Bu Haniah. Targetnya nih. Targetnya 3 hari selesai. Terus Bu Haniah nggak ngerti 3 hari selesai, tahap-tahap pembuatan RPP seperti apa. Wah, jadi Bu Haniah merasa tertekan nih. Waduh, 3 hari lagi, RPP harus kelar lagi, belum tugas-tugas yang lain lagi yang harus diselesaikan. Maka itu harus dikomunikasi. Sehingga Bu Haniah komunikasi dengan Bu Dewi. Bu Haniah tanya, Bu Dewi, cara membuat RPP seperti apa yang simpel? Yang sederhana, yang 1 lembar, gitu kan? Yang saya tahu sih, kalau kata Bu Haniah, yang saya tahu itu 10 lembar bisa 25 lembar tuh RPP, tapi saya yang selembar aja. Nah, Bu Dewi kasih tahu. Nah, otomatis secara psikologis kan mengurangi tekanan. Jadi tekanan Bu Haniah tadi jadi ringan. Ya, itu maksudnya. Manfaat dari public speaking ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ya, tentu tadinya hubungan Mas Ahmad dengan Mas Bayu tidak baik, tapi dengan komunikasi yang baik jadi baik hubungan pertemanannya. Itu manfaat public speaking. Yang keempat, memahami permasalahan. Jadi kalau ada masalah, kita dengan melalui public speaking akan tahu masalah seperti apa dan akan dicari the best solution. Kemudian yang kelima adalah menyelesaikan masalah. Oke, saya tanya nih interaktif ya. Mas Bayu punya masalah Mas Bayu? Halo? Nggak ada masalah, benar? Iya. Sama sekali nggak ada masalah. Belum ya. Ini saya nggak kenal orangnya nih. Coba. Ya host kita lah, Mas Azari. Punya masalah nggak dalam hidup ini? Sebelumnya. Punya, Pak. Masalahnya apa, Mas Azari? Tolong dong. Dikit aja. Ya, mungkin ya, yang simple lah, Pak. Saya kurang mengerti kalau misalnya online kayak gini, Pak. Online class. Oke. Tadinya nggak ngerti ya. Sehingga masalah itu bisa selesaikan, apa yang Anda lakukan?
berusaha cari solusinya. Kayak Cari solusinya dengan diem atau komunikasi atau tanya sama yang lain. Gimana? tanya yang lebih mengerti, Pak. Tanya yang lebih mengerti. Berarti di situ berperan apa? Hah? Yang paling berperan di sana berarti apa? Komunikasi. Ya, komunikasi. Kalau Mas Asma tidak komunikasi, ketemu nggak masalahnya itu? Enggak ya. Nah, jadi komunikasi penting. Ya. Kalau Mr. Fly dengan tidak komunikasi dengan Bu Dewi kemarin, ya tidak akan terjadi seperti ini. Ya, karena komunikasi sehingga terlaksanalah acara seperti ini, komunikasi yang baik. Ya. Oke, jadi komunikasi bisa menyelesaikan masalah. Next, selanjutnya. Next, Mas Lari, silakan. Nah, seberapa besar bakat Anda untuk bisa bicara? Ada tanggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berotorika, ya, jika seseorang dalam berotorika hanya karena dia telah memiliki bakat. Berotorika itu apa maksudnya? Keterampilan berbahasa secara efektif, itu maksudnya ya. Jadi ada anggapan bahwa kesuksesan seseorang dalam berbahasa secara efektif hanya karena dia telah memiliki bakat. Setuju nggak dengan statement seperti ini? Mas Bayu, gimana? Setuju nggak? Dengan dia punya bakat, sehingga dia punya kesuksesan dalam hal komunikasi. Setuju nggak? Pernyataan seperti itu. Jadi yang bisa komunikasi itu hanya orang yang berbakat. Itu maksudnya? Enggak. Enggak. Enggak ya? Bisa berkomunikasi. Oke. Jadi enggak 100% ya? Jadi tidak 100%. Jadi tidak hanya orang yang berbakat dalam hal komunikasi sehingga bisa dia berkomunikasi dengan baik. Itu tidak 100%. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu, yang tadi dikatakan. Namun tidak selamanya bakat menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang dalam bidang erotika. Jadi bakat itu tidak 100%. Oke, next. Nah, contohnya ada lagi nih, contohnya. Memang kalau kita punya bakat, itu akan lebih cepat, ya, akan lebih cepat. Misalnya, Bu Ania, halo, you speaking please? Halo Bu Ania. Bu Ania, kita interaktif lagi nih Bu Ania ya. Halo Bu Ania ya. Bu Ania, setuju nggak kalau orang punya bakat, misalnya dia hobinya nyanyi, kemudian bernyanyi ya, dia punya bakat, itu lebih cepat prosesnya daripada orang yang tidak punya bakat. Setuju nggak? Ya, setuju lah. Iya ya, oke. Jadi lebih cepat ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang yang tidak punya bakat bernyanyi, sedangkan dia ingin menjadi penyanyi? Ya, latihan. Ya, latihan bernyanyi. Jangan malu. Ya, latihan, exercise. Kemudian kalau punya dana, bisa sekolah vokal dan sebagainya. Dengan berlatih, make you perfect. Yang berlatih membuat Anda sempurna. Ya. Dengan berlatih membuat Anda sempurna. Iya, ingin nyanyian itu kan? Iya kan? Iya, Mas Ajari ya? Iya, oke. Baik. Faktor pembentuk speaker. Ada 3L nih, ada lahir bakat, lingkungan, latihan. Nah, kalau bakat tadi udah kita bahas, lingkungan. Nah, contoh seperti ini. Kalau lingkungan Anda bergaul dengan orang-orang yang sukses, maka Anda akan sukses juga nggak nanti? Pasti. Karena secara tidak langsung Anda punya motivasi yang tinggi, mereka sukses,
Kenapa saya nggak sukses? Saya ingin sukses seperti mereka. Kalau lingkungan Anda bergaul dengan orang-orang sukses. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang tidak sukses, apakah Anda sukses nanti? Sulit bagi Anda untuk sukses. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Maaf ketika di lingkungan Anda itu ada orang pemabuk, penjudi, dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi bagi diri Anda, kan? Kalau Anda tidak memprotek diri Anda, tidak melindungi diri Anda, maka Anda akan terjerumus. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Nah, kemudian latihan, yang tadi Mr. Black katakan, latihan. Ya, latihan. Bagaimana untuk berlatih, bagaimana saya bisa jadi penyanyi, latihan, walaupun saya tidak punya bakat. Ya. Oke, next. Oke, masalah dalam public speaking. Nah, kita sudah mulai banyak masalah nih ya. Tadi kita masalah sudah diungkapkan tadi ya, masalah-masalahnya. Pertama adalah nervous, kecemasan. Jadi kalau belum kita berhadapan dengan audiens, baru kita mau naik ke atas panggung, kita udah nervous. Wah, buyar di konsentrasi. Kalau saya dulu prinsipnya pertama-tama jadi disuruh host, ya, saya yakin saya pasti bisa kok. Saya tidak akan nervous. Itu pertama kali. Ya, jadi setelah kalau Anda sudah bisa mengatasi nervous Anda, insya Allah penampilan Anda akan baik nanti ketika Anda komunikasi dengan audiens. Yang kedua adalah teknik public speaking-nya. Oh, teknik public speaking-nya, waduh, ancur-ancuran. Audiens nggak ngerti maksudnya apa itu. Apa yang disampaikan oleh pembicara nggak ngerti. I don't understand. Maksudnya apa ini? Pembicara, audiens tiba-tiba ngantuk. Jadi pembicaranya berbicara, audiensnya ngantuk. Berarti ada yang salah. Ya, jadi pembicara itu atau jadi host, itu berat. Beratnya kenapa? Walaupun acara itu dikemas dengan baik, ya, tapi pembawa acaranya, speakernya, ya, pembicaranya tidak bisa menghidupkan suasana, audiensnya pasti ngantuk. Tapi walaupun acara itu kita kemas kurang baik, ini acaranya dikemas kurang baik nih, tapi hostnya, pembicaranya bisa menghidupkan suasana sehingga akan baik acaranya. Nah, itu PR kita. Ketika Anda jadi host nanti, jadi pembicara, bagaimana Anda bisa menghidupkan suasana sehingga audiens itu nggak ngantuk dan sebagainya. Atau bete audiensnya. Ya, next. Kemudian yang ketiga, penguasaan materi. Nah, jadi masalah dalam public speaking, materi-materi itu harus kita sebelum kita tampil, penguasaan materi yang jelas. Tujuan yang kita sampaikan harus bisa diterima dengan jelas ke audiens. Itu yang berperan adalah komunikasi. Ya, oke, next, lanjut, Mas Azhari. Ya, oke. Sebelum kita lanjut materi selanjutnya, kita coba latihan. Nah, oke, ikut semua ya. Kita ice breaking lagi nih. Ice breaking lagi ya. Nah, kita latihan pengucapan atau artikulasi. Nah, semua ikut nih. Nanti ada PR di rumah nih, ya. Sehingga Anda nanti bisa menjadi komunikator yang handal. Ya, bisa terlatih di rumah ya. Jadi kita coba huruf hidup itu ada apa aja? A, I, U, E, O. Itu huruf hidup ya. Selebihnya huruf mati. Huruf mati itu D, T, B, P, M, N, J, C, J, Z ya. Nah, sekarang coba kita ucapkan sebanyak 10 kali
kalimat yang saya berikan. Ya, coba ini kalimatnya ya. Kalimat pertama adalah kepala diurut, kelapa diparut. Ingat-ingat ya. Bisa kalau ada catatan ditulis boleh itu. Jangan lupa. Karena Anda akan menyebutkan 10 kali kalimat tersebut. Kepala diurut, kelapa diparut. Kalimat yang kedua adalah saya naik sedan ke Surabaya. Saya naik sedan ke Surabaya. Kemudian yang ketiga adalah saya terseduh sedang mendengar berita itu. Saya terseduh sedang mendengar berita itu. Nanti kita lakukan sama-sama. Anda sebutkan ketiga kalimat itu secara tiga-tiganya Anda sebutkan 10 kali. Kita latihan nanti, ya. Itu maksudnya apa? Untuk latihan artikulasi kita, pengucapan kita. Jadi ketika kita komunikasi, pengucapan kita jelas, enak didengar oleh audiens. Ya, 3 kalimat ya. Saya ulang lagi. Kepala diurut. Kepala ya. Kepala ya. Kepala diurut. Kelapa diparut. Oke. Kemudian saya naik sedan ke Surabaya. Saya naik sedan ke Surabaya. Saya terseduh ya. Sedang mendengar berita itu. Oke guys, kita sama-sama kita lakukan ini 10 kali. Oke, buka mic-nya boleh? Buka mic-nya. Kita hitung sampai 10. Nah, dalam hal komunikasi ini kita dalam belajar public speaking, komunikasi, kita nggak boleh malu ini. Jadi kalau malu kita nggak akan berhasil dalam hal komunikasi. Oke? Saya hitung sampai 3. Kita 10 kali ya. Sama-sama. 1, 2, 3. 10 kali. Kepala diurut, kepala diurut, Oke. Stop. Itu bukan satu kalimat, 3 kalimat itu. Tadi bisa dengar kok kepala terus ini, kepala lagi. Kalimat keduanya kemana ini? Ya gitu ya. Gitu ya. Jadi 3 kalimat itu, tadi Mister bilang, itu 10. Satu grup itu, ya 3 kalimat itu, satu kelompok itu 10 kali ya. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3, go! saya naik sedan ke Surabaya. Saya terseduh mendengar berita itu. Kepala diurut Surabaya. Naik sedan ke Surabaya. Saya terseduh naik sedan ke Surabaya. Kelapa diurut. Saya terseduh mendengar berita Kelapa diparut. Saya naik sedan ke Surabaya. Saya terseduh mendengar berita itu. Oke. Aduh, capek deh 10 kali ya. Aduh ya. Tapi itulah bagian latihan dari public speaking ya. Jadi bagaimana latihan seperti itu terus kita lakukan untuk pengucapan ya, artikulasi kita ya ketika kita berbicara dengan komunikasi, personal communication atau public communication.
Oke, itu dilatih ya. Oke. Kemudian kita latihan kedua. Nah, aduh, kita berlatih. Ya. Udah haus belum? Belum ya? Tetap semangat ya. Aduh, untung nggak tatap muka. Tatap muka kita lebih meriah lagi nih. Ya. Sayang virtual sih ya. Oke, latihan. Sekarang kita coba latihan intonasi. Nada atau nada ya. Kalimatnya ini. Kalimatnya adalah rasa teh itu manis dan es teh manis. Oke, tuh. Oke. Jadi latihan nada atau suara ucapan 5 kali. Ya, kalimatnya adalah sebanyak 5 kali. Es teh manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis, itu kalimatnya. Es teh manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Oke. Ulang sekali lagi. Es teh manis yang maksudnya si lawan bicara berjiwa manis. Ya, 5 kali ya. Kita coba 5 kali. Aduh, ready? Ready. Iya, aduh. Bilangnya ready. Aduh, ready. Begitu. Aduh. Kalau tatap muka bisa play ulang lagi nih. Suaranya biar semangat kita ya. Oke. Jadi kalimatnya adalah es teh manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Oke. Anda lakukan 5 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. 5. Es teh manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Es teh manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Es teh manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Manis yang maksudnya si lawan bicara berwajah manis. Oke. Itu lakukan di rumah terus ya untuk latihan intonasi atau nada ya. Nah, kemudian kita coba latihan volume suara. Jadi ada volume suaranya. Jadi kalau kita berkomunikasi jangan datar, jangan tinggi terus kita pusing ya. Jangan volume suaranya rendah, jangan. Itu kita harus atur. Ketika kita komunikasi dengan audien, kita atur volume suara kita. Oke, kita coba latihan. Jadi, Anda ucapkan, kamu betul-betul hebat, itu kalimatnya. Kamu betul-betul hebat. Kamu kita ganti saya. Saya betul-betul hebat. Oke, tapi nada ya. Pakai nada yang rendah. Nada rendah dulu nih, ya. Saya betul-betul hebat. Oke, 5 kali. 1, 2, 3, go. Saya betul-betul hebat. 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 Oke. Kalau Anda ucapan dengan nada rendah, ada nggak pengaruh dengan dalam diri kita, semangat kita? Kurang ya? Karena nadanya rendah. Orang dengarnya juga ngantuk. Saya betul-betul hebat. Saya betul-betul hebat. Ya. Oke. Tadi ada kecepatan juga tadi tuh. Yang bisa boleh dengar tadi ya. Oke, sekarang coba saya betul-betul hebat dengan nada sedang. Dengan nada sedang. Harus ada apa? Harus ada perbedaan antara yang tadi dengan yang sekarang ini. Jangan sama. Tadi yang rendah, yang sedang ya. Oke, kita belajar untuk volume suara kita. Oke. 1, 2, 3, go. Sedang.
Ya, betul. Saya betul-betul hebat. 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 Saya betul-betul Saya betul-betul hebat. Iya, iya. Ada yang sama kayak tadi volumenya. Ya, rendah ada juga. Tapi luar biasa lah ya. Nah, sekarang dengan nada tinggi. Oke, saya betul-betul hebat. Ada perbedaan yang tadi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Saya betul-betul hebat. Saya betul-betul hebat. Saya betul hebat. Saya betul-betul hebat. Saya betul-betul hebat. Ya kok sama ya antara nada apa? Nada yang tadi sedang dengan nada tinggi hampir sama kelihatannya itu tadi ya. Atau malu teriak kali ya sama tetangga ya. Saya betul-betul hebat. Ketika Anda teriak, saya betul-betul hebat. Tetangga sebelah bilang, siapa yang hebat? Katanya, emang lo hebat? Kata tetangga belum gitu ya. Malu kali ya. Oke, jadi nggak usah malu-malu dalam hal komunikasi. Kita coba lagi ya. Beda dengan tadi dong. Masa nada sedang dengan nada tinggi hampir sama. Sekarang nada yang tinggi itu misalnya naikkan volumenya paling tinggi. Nah, dengar tuh satu RT itu. Nah, ada bilang minum permen dulu ya biar nggak serak ya. Tapi nggak ada yang sakit kan di rumahnya ya. Apalagi sakit jantung kan. Sakit jantung ada teriak, saya betul-betul hebat. Saya betul. Ada pakai sakit jantung itu kan. Ya. Oke, paling tinggi ya, suara yang Anda punya paling tinggi. Coba ya, saya betul-betul hebat. 1, 2, 3, go! Saya betul-betul hebat. Saya betul hebat. Hebat. Oke, good. Kita berikan hapus tuh kita semua dong. Oke, luar biasa. Gak ada yang sakit kan? Di rumahnya kan gak ada yang bilang kan? Si Azari ngapain itu teriak? Enggak ya? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya? Oke, thank you. Ya, kita lanjut ke materi. Bukan lanjut ke laptop. Oke. Nervous dan usaha mengalahkan diri sendiri. Bagaimana sih kita nervous untuk apa? Biar bisa kita mengalahkan dan usaha untuk mengalahkan diri sendiri. Gejala-gejala tertekan. Pertama adalah kalau kita nervous itu biasanya detak jantung semakin cepat. Ya enggak? Ya, kalau kita nervous itu ya. Gejala-gejala tertekan itu adalah detak jantung semakin dekat, lutut gemeter, ada juga seperti itu. Berkeringat karena nervousnya. Suara bergetar, juga pusing, sedang perut, mual. Karena dia mau tampil kan, mata berair. Mata berair, kenapa tuh matanya? Mungkin kena air hujan kali ya. Kemudian lupa materi. Waduh, gue nervous. Materi jadi apa? Padahal semalam udah gue pelajari nih katanya kan. Materi ini. Pas begitu dia mau naik panggung, udah waduh, bolak-balik. Jadi nervous. Hilang materinya. Hilang kan? Ketika nervous. Kemudian dan lain sebagainya. Trik ketika Anda tampil, misalnya Anda tampil di atas panggung atau ingin komunikasi, tampil di atas panggung ya, dengan audiens yang banyak, biar nggak nervous, Anda tarik nafas Anda sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah tarik dalam, keluarkan pelan-pelan. Ntar itu lagi, sampai 3 kali, tarik lagi. Tahan, keluarkan. Itu untuk menghilangkan nervous. Tarik lagi. Tapi jangan kelamaan begitu. Kalau kelamaan begitu nanti curiga orang. Ini sakit apa ini? Pembicara kita sakit apa ini? Gitu ya. Itu menghilangkan nervous. Ya. Azari disuruh Bu Hania untuk presentasi depan kelas. Nervous kan? Lakukan itu Mas Azari. 3 kali. Masih nervous juga? Coba 4 kali. Masih nervous juga? Lakukan lagi. 6 kali.
Masih nervous juga 7 kali, masih nervous juga, lakukan lagi. Masih nervous juga, lakukan lagi. Masih nervous juga, lakukan lagi. Totalnya belnya berbunyi, nggak jadi tuh presentasi itu. Wah, akal-akalan. Mas Azhar kata Bu Ania itu ya. Oh, nggak gitu juga ya. Oke ya. Oke. Next, selanjutnya. Ya, silakan Mas Azhar. Penyebab kecemasan. Pertama adalah pengalaman pertama. Jadi memang sesuatu hal yang halnya yang pertama itu akan menyebabkan kecemasan. Wah, saya mau tampil nih. Saya mau tampil. Tapi ini pengalaman saya pertama. Saya mau nyanyi, tapi itu pengalaman saya pertama. Saya mau jadi pembawa acara, saya mau jadi pembicara, tapi itu pengalaman hal yang saya yang pertama. Kalau pengalaman Mister, ketika menemukan hal yang pertama, ketika pertama jadi pembicara, ketika pertama jadi host, itu cuma modal keyakinan. Saya pasti bisa. Oh, orang-orang itu sama dengan saya. Jadi Anda, pikiran Anda harus punya mindset yang positif. Saya pasti bisa. Audien itu sama dengan saya. Gitu ya. Nah, kalau Anda katakan itu, insya Allah rasa kecemasan Anda pasti hilang. Ya. Saya pasti bisa dan pasti bisa. Walaupun hal ini adalah yang pertama bagi saya. Saya pasti bisa. Untuk menjadi pembicara atau untuk menjadi host atau the master of the ceremony. Ya. Jadi berpikir positif thinking, positif mindset. Jangan negatif mindset. Kalau kita sudah punya negatif mindset, hancur fokus kita, hancur konsentrasi kita. Kita belum tampil, tapi kita udah hancur duluan dengan diri kita sendiri. Yang sampai itu terjadi. Ya, oke jelas ya. Kemudian suasana baru, itu menyebabkan kecemasan. Dan lingkungan baru, suasana baru, panggungnya baru, ruangannya baru, Anda harus ngomong. Nah, itu hati-hati juga. Itu yang tadi bisa katakan seperti itu. Lakukan itu. Yakinkan diri Anda. Kemudian merasa menjadi pusat perhatian, of course. Ketika Anda berada di depan, audien akan tertuju kepada Anda 100%. Kalau perlu 500%. Matanya tertuju kepada Anda. Ya. Perhatian audien kepada Anda. Bukan ke operator. Bukan kepada teman sebelahnya. Pasti ke Anda sebagai host, sebagai pembicara. Pasti. Sama yang terjadi dan sekarang kan. Perhatian Anda kepada siapa? Ke Mister kan? Ke Mister Fai kan? Semuanya ya. Nah itu. Nggak mungkin Ahmad perhatiannya ke sebelah. Mungkin. Pasti semua ke sini. Ya. Kemudian merasa berbeda, tidak percaya diri. Nah, hati-hati. Yang tadi Mister katakan, Anda yakinkan diri Anda pasti bisa dan bisa. Yakinkan diri Anda pasti bisa. Kemudian trauma masa lalu. Nah, masa lalu kita kuburkan dalam buka lembaran baru. Atau kalau kita masih menyimpan masa lalu dan kita pikirkan masa lalu, maka akan mengurangi motivasi kita untuk maju. Masa lalu yang kelam kita kubur dalam-dalam sehingga akan menimbulkan motivasi yang sangat luar biasa untuk maju dan untuk sukses di masa akan datang. Ingat kalau Anda yang tadi masa lalu harus dikuburkan dalam dalam, terutama masa lalu yang kelam. Ya. Kemudian perasaan tidak siap tampil. Nah, ini harus kita atasi ya. Oke, next selanjutnya. Silakan Mas Azhari. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, tadi kan permasalahan di atas itu ya. Ini berhubungan yang tadi. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah mempersiapkan dan melakukan latihan exercise. Jadi sebelum kita tampil, kita latihan. Sebelum kita tampil, kita latihan. Semakin kita banyak latihan, semakin perfect, makin sempurna kita ketika kita tampil.
Kedua adalah mencari pengalaman. Nah, kita mencari pengalaman. Jadi ketika Anda tampil pertama kali, anggap itu sebagai pengalaman. Semakin Anda sering tampil, maka semakin Anda akan banyak pengalaman yang Anda dapatkan. Anggap itu sebagai pengalaman. Kalau Anda sudah punya pengalaman, sehingga akan menghasilkan Anda menjadi komunikator yang baik. Oke, jadi tidak nervous lagi, tidak trauma lagi, tidak apa lagi di atas panggung, atau kita tidak nervous lagi ketika kita komunikasi dengan audiens, dengan orang lain dan orang banyak dan sebagainya. Oke. Kemudian melakukan kegiatan fisik, ya, olahraga, kegiatan fisik itu lakukan olahraga, ya, untuk mengatasinya. Kemudian keempat, menganggap demam panggung ada hal yang wajar. Jadi demam panggung itu hal yang wajar. Tapi kalau demam panggung bukan hal yang bukan wajar, maka nggak bisa Anda tidak akan berhasil. Jadi anggap demam panggung Anda adalah sebagai hal yang wajar. Jelas ya? Oke, next. Selanjutnya, sorry. Nih, ini contoh gambar yang sampai Anda seperti ini nanti ketika Anda tampil. Wah, ini bisa hancur Anda. Oke, Anda akan direspon tidak baik oleh audiens kalau Anda tampil seperti ini nanti. Akan menghasilkan seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara meraih rasa percaya diri? Nah, tadi ada juga masalah nggak percaya diri, Mister. Ya, tadi ada ya masalah itu yang Anda ungkapkan ya, nggak percaya diri. Pertama adalah lepaskan rasa sesal. Jadi kalau Anda sesal, lepaskan itu. Anda punya masalah, lepaskan. Ketika masalah itu tersimpan terus di tubuh Anda, itu Anda, rasa kepercayaan diri Anda akan semakin luntur, pudar, dan motivasi Anda akan kurang. Jadi masalah itu harus Anda singkirkan, harus Anda selesaikan. Kalau Anda bisa selesaikan masalah, maka akan timbul rasa percaya diri yang sangat luar biasa. Next, yang kedua adalah perbaiki persepsi diri. Persepsi diri ini seperti ini. Jangan pernah mengatakan Anda tidak bisa. Anda katakan pasti bisa dan saya bisa. Kalau Anda katakan, oh saya nggak bisa, gue nggak bisa deh gini, ya motivasi Anda akan hilang. Apapun yang Anda lakukan, Anda katakan bisa dan saya pasti bisa. Bisa dan saya pasti bisa. Sehingga akan timbul motivasi pada diri Anda. Ya. Jangan takut gagal. Dari awal tadi Mister katakan, jangan takut gagal. Gagal itu biasa, tapi bangkit itu sangat luar biasa. Ketika Anda gagal, Anda bangkit. Ketika Anda jatuh, Anda bangkit. Itu yang sangat luar biasa. Tapi ketika Anda gagal, Anda jatuh, Anda tidak bangkit. Itu yang hancur hidup Anda. Anda ulangan. Ya. Saya kan SMA 15 ulangan sama Bu Dewi. Nilainya taruhlah si Bayu. Nilai bahasa Inggrisnya 3 dapatnya, ulangan 3. Tapi Anda nggak bangkit, ya udah hancur selamanya. Tapi kalau Anda bangkit, wah dapat 3 hari ini nih, ulangan bahasa Inggris sama Bu Dewi. Gue harus bangkit, gue harus perbaiki, gue harus belajar lagi sehingga ulangan selanjutnya gue dapat bagus nih. Nah begitu caranya, gitu ya. Jadi Anda harus bangkit. Jadi jangan takut gagal. Thomas Alva Edison gagal berapa kali? Mas Bayu? Mas Bayu, halo? Thomas Alva Edison gagal berapa kali? Mas Ahmad? Ya, Pak. Thomas Alva Edison gagal berapa kali? 999, Pak. Iya kan? Tapi dia putus asa nggak? Enggak. Coba kalau dia gagal.
dia tidak bangkit. Bisa kita menikmati nggak sekarang ini hasil ciptanya? Enggak kan? Gelap di dunia ini. Pasti gelap dunia ini. Bayangkan, Thomas Alva Edison gagal berkali-kali, tapi dia bangkit dan yakin. Nah, itu yang kita lakukan. If you will be success for your life. Ya. Kemudian penampilan maksimal. Nah, penampilan. Jadi ketika Anda mulai di atas panggung, sebelum Anda tampil di atas panggung, penampilan Anda harus maksimal. Bagaimana penampilan maksimal sebelumnya? Prosesnya adalah latihan. Tapi kalau Anda nggak latihan, gimana maksimal penampilan Anda? Latihan dan latihan. Exercise and exercise will make you perfect. Ya. Mengingat semua sukses masa lalu. Nah, Anda ingat-ingat, pasti di masa lalu Anda pernah sukses. Mas Azari, sukses waktu itu, waktu di SMP, menang lomba puisi misalnya. Itu sukses kan? Mas Bayu, sukses lomba, apa itu? Main kelereng misalnya. Ya, sukses lah ya. Terus ranking 1. Nah, Anda ingat sukses masa lalu Anda. Karena kenapa? Kalau Anda selalu ingat sukses masa lalu Anda, itu akan tercipta suatu kepercayaan diri, trust di dalam diri Anda yang sangat luar biasa. Tapi kalau Anda ingatnya masa gagal, dan akan timbul pesimistik dalam diri Anda, pesimis dalam diri Anda. Ya, itu maksudnya, yang poin 5. Ya, next, silakan Mas Azari. Jadi teknik public speaking itu ada variasi suara, yang tadi kita udah latihan, variasi suara. Jadi suara kita ketika komunikasi, jangan datar aja, jangan rendah aja, jangan tinggi terus. Jadi ada, ya kayak nada aja kan, ada intonasinya. Sehingga membuat yang mendengarkan itu tertarik. Oh, bagus nih intonasi suaranya nih. Wah, bagus penyampaiannya nih. Kemudian ekspresi wajah. Ketika kita berbicara di depan audiens, ekspresi wajah kita ini jangan tegang, jangan kaku. Jadi mainkan ekspresi wajah kita dengan senyum, ya, dan sebagainya, dengan bahasa tubuh kita. Jadi ekspresi wajah ini penting. Jangan kayak orang ketakutan, mau ngomong, mau komunikasi, tapi wajah kayak orang takut. Gimana orang melihatnya itu? Ih, takut amat, tegang banget tuh orang ngomongnya. Padahal bukan suasana tegang kan? Ya, jadi ekspresi wajah kita. Kemudian kontak mata. Kontak mata itu jangan kita hanya ketika kita berbicara dengan audiens, kontak mata itu jangan kepada satu orang, kepada banyak, dan itu datar itu mata kita dan mata dia itu datar. Nggak kita lihat ke atas begini, nggak ke samping begini. Jadi kontak datar kita itu ya. Ya, mata dia dan mata kita datar lihatnya. Jadi nggak ke atas begini. Saudara-saudara sekalian, nggak begitu. Ya, oke. Bahasa tubuh kita, capture. Nah, bahasa tubuh kita, mainkan bahasa tubuh kita. Kalau kita berbicara dengan audiens, kenapa? Itu sebagai daya tarik. Daya tarik penampilan kita kepada audiens. Ya. Oke, next selanjutnya. Silakan Mas Azari selanjutnya. Variasi suara tadi sudah kita latihan, volume dan kekerasan suara juga harus diperhitungkan. Kemudian jangan berbicara dengan nada datar. Ya, tadi baru gitu, udah kita bahas ya. Jangan bicara dengan nada datar. Bosan orang. Aduh, Bu Dewi dari tadi bicara datar mulu, nadanya ngantuk deh, bosen. Gitu kan? Mana penyampaiannya
mimik mukanya tegang gitu kan, nggak ada senyumnya, bete dijadinya kan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, next. Kecepatan bicara dan artikulasi aturlah sesuai kebutuhan. Jadi ketika artikulasi kita atur sesuai kebutuhan, yang mana kata-kata yang kita tekankan. Misalnya kita tekankan kata-kata merdeka, ya itu bisa kita keraskan merdekanya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini hari pahlawan merdeka. Nah, begitu. Kan bapak-bapak, ibu-ibu merdeka. Ya, ngantuk. Kok merdeka loyo begini? Ya, kita atur. Ya. Kemudian yang kedua, bicara cepat biasa menunjukkan antusiasme yang urgent. Ada seseorang ketika menyampaikan itu dengan suara cepat, berarti situasinya sedang urgent. Ibu, maaf Bu ya, Bapak dan sebagainya, tolong nih bantu saya, ada saudara saya yang sakit. Nah, itu biasa begitu. Urgent. Ya, nggak mungkin dengan nada yang artikulasinya sedang atau rendah. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun tolong saya dong. Ibu saya lagi sakit. Nah, nggak begitu. Ini lagi urgent. Biasa begitu ya, agak cepat ya. Kemudian bicara lambat memberikan penekanan. Boleh kita bicara lambat, ada sesuatu yang kita tekankan yang urgent. Oke. Jadi yang terakhir, bicara lambat memberikan penekanan, memberikan jeda dalam memberi penekanan. Jadi ada satu jeda yang kita memberikan jeda dalam memberi tekanan. Ada sesuatu jeda dalam memberi tekanan. Oke. Ini kalau kita bahas public speaking ini panjang ya. Panjang sekali. Nah, sekarang ini buat latihan kita di rumah. Boleh sebelum kita tutup ya. Buat latihan di rumah. Latihan public speaking di rumah nih. Pertama adalah bicaralah ke dinding. Di dinding, ke dinding. Bicara di dinding. 2 menit. Bicara. Kita bicara public speaking, bicara ke dinding 2 menit. Yang kedua adalah rekam dirimu saat berbicara. Jadi Anda YouTube, Anda rekam, Anda videokan, ya. Anda nonton diri Anda sendiri beberapa menit. Ini buat di rumah ya, latihan ya. Rekam dirimu saat berbicara, kemudian tontonlah diri Anda sendiri. Boleh di videoin, Anda berbicara, kemudian Anda tonton. Yang ketiga adalah latihan di rumah, bicaralah pada cermin. Anda bicara pada cermin. Fokuskan secara khusus pada ekspresi wajah karena membantu memperkuat emosi terhadap suatu topik. Jadi ketika Anda berbicaralah pada cermin secara khusus pada ekspresi wajah Anda. Jadi Anda lihat wajah Anda, mainkan ekspresi wajah Anda karena membantu memperkuat emosi terhadap suatu topik. Ya. Kemudian yang keempat, latihan di rumah, tonton video yang bagus. Jadi pembicara, komunikator yang hebat, komunikator yang profesional, Anda tonton. Ya, itu sebagai bahan acuan, bahan untuk perbandingan. Ya. Kemudian yang kelima adalah mulai menghitung, ya, kata-kata tik verbal. Contohnya kita kadang-kadang gini, halo kawan, kita hitung tuh berapa kali gitu ucapkan kata-kata seperti itu, jadi, seperti, sebenarnya, gitu loh, dan lain-lain. Kita hitung berapa kali kita ucapkan kata-kata itu. Ya, seharusnya sudah hilang kata-kata seperti itu ya. Yang keenam adalah
Nah, itu aja tugas di rumah. Ya, tugas di rumah. Lakukan itu di rumah. Mudah-mudahan dengan Anda latihan seperti itu, maka Anda akan menjadi komunikator yang hebat. Ya, yang hebat, dan Anda bisa berbicara di depan audiens. Kemudian Anda bisa menyampaikan komunikasi yang baik kepada audiens, sehingga audiens bisa mencerna apa tujuan Anda dan apa keinginan Anda. I think enough for today. Saya kasih cukup sekian. Saya Mr. Fly. Saya kembalikan kepada Mas Azari. Silakan Mas Azari. Kita berikan aplaus untuk semuanya. Oke. Silakan Mas Azari. Baik. Terima kasih Pak Mr. Fly. Mr. Fly panggilannya ya. Nanti bisa kalau ada acara boleh diundang saya lagi, boleh tatap muka boleh ya, silakan ya. Bisa materi lain nanti ya. Stress release nanti materi bisa ya. Oke, silakan. Tadi materi sudah disampaikan oleh Mr. Fly. Apakah kawan-kawan OSIS ada pertanyaan lebih khusus lagi tentang public speaking sebelum acara ini kita tutup? Halo? Nggak ada, udah jam 12. Ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada. Nyampe udah jelas itu. Oke, kalau nggak ada mungkin kita sesi foto dulu kali ya, Mister. Ya, oke. Untuk dokumentasi. Oke. Sebentar ya. Oke, kameranya dibuka semua ya. Buka semua, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke. Siap. Sudah? Oke. Ya. Terima kasih Mr. Fly. Terima kasih Mr. Fly. Ya, sama-sama. Terima kasih Mr. Terima kasih Mr. Fly. Thank you Mr. Kita ketemu lagi ya. Oke, semangat ya. Oke, Ya. bye. Dadah Mister. Bye. Fly. Bye Mr.